Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Tijan Ad-Daruri, kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid. Kemarin kita sedang membahas sifat kudrat, halaman 39. Kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu bihaqi ta'ala al-qudratu wa hiya sifatun qadimatun qaimatun bizatihi ta'ala yujidu biha wa yudimu. Wajib hak Allah sifat kudrat. Kudrat itu artinya kuasa. Allah maha kuasa. Kudrat wajib. Dari sifat terdahulu yang menetap di zat Allah. Dengan sifat ini Allah menciptakan suatu dan melenyapkannya. Kemudian dari kudrat ini Allah menciptakan sesuatu dan melenyapkan sesuatu, gitu ya. Jadi berarti ada dan tidak adanya sesuatu itu hakikatnya oleh kudrat Allah, oleh kekuasaan Allah. Berarti gitu ya cara hakikat. Sekarang kita dikasih sehat, berarti sehat ada nih, ada di dalam diri kita. Nah, ini adanya sehat di dalam diri kita bukan oleh kita menjaga makanan, olahraga, bukan. Hakikatnya karena kuasa Allah. Karena tetap aja walaupun jaga makanan, istirahat, jaga pikiran, kalau sakit mah tetap aja sakit, gitu ya. Maka itu apa yang kita lakukan tidak ada kekuatan apa-apa ya pada hakikatnya ya. Tapi tetap kita wajib ikhtiar, kita wajib usaha. Ini di kudrat di wahdaniyat udah dijelasin ya tentang jabariyah dan qadariyah ya. Kalau qadariyah yang tidak memakai syariat, dia mah hakikat doang. Kalau jabariyah tidak memakai hakikat, syariat doang. Salah dua-duanya juga ya. Ahli sunnah wal jamaah mah dua-duanya dipakai. Syariatnya dikerjain, tapi tetap akhirnya mah diserahkan kepada Allah. Makanan dijaga, olahraga dikerjakan, pikiran juga dijaga, istirahat, itu mah syariat kita, kewajiban kita dalam rangka menjaga kesehatan. Tapi tetap kita tidak meyakini sehat itu karena makanan yang bagus, dari olahraga, enggak. Tetap aja sehat mah diadakannya oleh kudrat Allah, gitu ya. Cuma syariatnya doang ya. Nanti kalau udah ada, dihilangkannya, dilenyapkannya juga sama kudrat lagi ya. Sekarang sehat nih, nanti kalau sehatnya mau dihilangin, diganti sakit, ya itu juga karena kekuasaan Allah. Sakit perut bukan karena makan sambal, mati bukan karena ketabrak mobil. Secara hakikat ya, ya syariatnya mah itu benar gitu ya. Jadi secara syariat mah kan kita nanti harus bisa menempatkan syariat dan hakikat, jangan salah, supaya kita menjadi orang yang proporsional. Proporsional itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mana tempat syariat, mana tempat hakikat. Syariat tempatnya di mana? Di luar, di zohir. Nah, itu bagian syariat begitu ya. Jadi kalau ditanya kenapa itu sakit, itu kebanyakan makan pedas, bener. Secara omongan bener, secara syariat begitu ya, memang harus diomongin begitu. Tapi secara hakikat itu tempatnya di hati. Hati kita harus meyakini sakit itu bukan karena makan sambal, sakit itu memang karena kudrat kekuasaan Allah. Nah gitu. Nah itu menempatkan syariat dan hakikat yang benar begitu ya. Jadi syariat mah bagian luar, hakikat mah bagian hati, gitu ya. Bagian, jangan dibalikin, jadi jelek nanti ya.
Kenapa dia sakit? Ya sama Allah aja dibikin sakit, kan jadi nggak bagus gitu ya. Jadi apa-apa Allah, jadi kayaknya sok banget jadinya kan gitu ya. Jangan ya. Jadi secara syariat mah boleh kita ngomong kayak tadi gitu ya. Sakitnya karena ini karena itu, udah sembuh, udah. Yang berobat kemana? Itu di dokter Padli misalnya kan gitu ya. Boleh ngomong begitu boleh. Tapi di hati kita harus meyakini sembuh bukan karena dokter Padli, tetap oleh kudrat Allah. Nah, itu baru akidah yang benar ahli sunnah wal jamaah gitu ya. Kenapa duitnya hilang? Itu malam ada rampok. Nah, boleh secara syariat ngomong begitu nggak apa-apa ya. Duit kita hilang diambil rampok, boleh. Tapi tetap di hati mah harus meyakini duit hilang oleh kekuasaan Allah. Nah, gitu ya. Jadi kan nggak kesal sama rampok kalau begitu mah ya. Ya kalau kita masang hakikat benar di hati maka jadi kagak kesal ya. Nah iya, itu rampok emang bisa apa? Dia kan sama kayak kita, sama-sama manusia. La haula wala quwata illa. Kalau nggak dikasih kekuatan sama Allah nggak bakalan bisa ngerampok, kan gitu ya. Yang bikin pikiran jahatnya siapa? Ya, cuman jangan diomongin ini mah ya, jangan diomongin. Jadi ini mah hakikat, makanya jangan salah naruh syariat dan hakikat ya begitu ya. Ada yang harus diomongin, ada yang cukup jadi keyakinan, gitu ya. Karena ini kalau pas nempatinnya, jadi kita nggak kesel, nggak murang maring, nggak nyalahin laki gara-gara bapak sih nggak dikunci, ah nggak begitu ya. Jadi iya jadi enak gitu ya. Iyalah. Emang udah takdirnya, emang ya itu udah digituin ya gitu di hati tapi ya. Nggak usah diomong-omong gitu mah ya. Tetap di mulut mah ya rampok tuh malam gitu. Tapi kan kalau dengan begitu iya udah takdir mau gimana. Kudrat takdir Allah kan kita nggak bisa maksa, nggak bisa ngelawan, nggak bisa ya. Karena fungsi kudrat itu mengadakan dan mentiadakan. Datang duit ke kita dengan kudrat Allah, dihilangkannya juga dengan kudrat Allah. Caranya ya terserah yang punya ya. Ngedatanginnya dengan cara Allah, ngilanginnya juga dengan cara Allah. Kita nggak bisa protes ya. Terima aja udah. Bagaimanapun ketentuan Allah. Yang penting tugas kita mah ikhtiar. Kalau pengen gak kemalingan ya kunci gerbangnya, pasang CCTV, kan begitu. Itu mah ikhtiar kita, itu mah usaha kita. Tapi kalau udah ikhtiar begitu tetap kemalingan, ya sudah mau gimana lagi. Karena memang ikhtiar kita nggak mempunyai kemampuan. Berobat udah, ke dokter udah, tapi tetap aja sakit bahkan sampai mati. Ya udah mau gimana? Karena memang dokter nggak bisa nyembuhin, obat nggak bisa nyembuhin. Kan jadi enak ya. Ya tenang kan gitu. Ya udah. Yang penting mah kita berjalan di jalan kita masing-masing. Ada hak Allah, ada kewajiban kita. Nah gitu, jangan dicampur aduk. Kalau campur aduk jadi nggak bagus nantinya kan ya. Jadi masing-masing aja. Yang haknya Allah ya serahin ke Allah, yang kewajiban kita ya laksanakan, sudah gitu. Kan jadi stabil, jadi enak gitu ya. Ya udah, kita berjalan pada tugas kita masing-masing gitu. Gitu ya. Itu poin awalnya begitu ya, dipahami ya. Kudrat adalah kuasa Allah. Fungsi kudrat apa? Mengadakan dan mentiadakan. Nah, ingat-ingat itu ya, kuncinya itu tuh. Ya udah, supaya nanti apa-apa teh kembalinya kepada Allah. Oh iya. Penjelasan 1, sifat kudrat, sifat nomor 7 dari sifat wujud. Sifat kudrat sampai kalam nomor 13 kalam ini disebut ma'ani. Artinya sifat wujud yang dapat dibuktikan dan dapat dilihat. Jadi gini, sifat yang wajib di Allah semuanya berapa? 20 bareng. Wujud kidam bako muhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama
basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Sifat yang wajib di Allah 20, yang 20 dibagi 4 ya. Satu, sifat nafsiyah ya, yang pertama ya, sifat nafsiyah. Isinya berapa nafsiyah? Satu, wujud. Yang kedua, salabiyah. Isinya berapa? 5. Salabiyah 5. Kidam, bako, mu'alafatul lil hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyat. 5 salabiyah. Yang ketiga ma'ani. Yang ketiga sifat ma'ani. Isinya berapa? 7. Nah ini mulai kudrot. Mulai kudrot ini ya. Kudrot sampai kalam 7. Kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. 7 itu disebut sifat ma'ani. Nah, nanti terakhir keempat ma'nawiyah. 7 juga ma'nawiyah ya. Qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakaliman. Nah itu ya. Nah itu pembagian sifat yang wajib 20 ya. 4 berarti ya. Nafsiyah, salabiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Nah ini berarti kudrot kita akan memulai membahas sifat ma'ani ya. 7 sifat nih ke depan. Mulainya dari ini kudrot, ma'ani. 2. Wajib menurut akal Allah mempunyai sifat kudrot, kuasa. Akal ngerti kalau Allah berkuasa. Akal tidak ngerti kalau Allah tidak berkuasa. Jelas ini mah ya. Akal kita nerima kalau Allah itu berkuasa. Akal kita nggak bakal nerima kalau dibilang Allah tidak berkuasa. Jelas ini mah ya. Secara logika ya. 3. Sifat kuasa di Allah pokodim. Ada pokodim. Artinya pokodim itu terdahulu. Ini ma'ani. Ada ma'ani juga hadir. Ada ma'ani, ada pokodim berarti ya. Apa pokodim artinya? Terdahulu. Berarti sifat kudrot itu nggak ada permulaan. Pokodim teh begitu ya. Adanya tidak ada permulaan. Kayak Allah. Allah ada permulaannya nggak? Nggak ada. Maka semua sifat yang wajib di Allah juga pokodim, nggak ada permulaannya. Sama gitu ya. Termasuk kudrot. Tidak didahului oleh tidak kemampuan. Enggak. Jadi Allah mah enggak didahului oleh tidak mampu dulu, enggak. Beda sama kita ya. Manusia ada yang berkuasa enggak? Manusia ada yang berkuasa enggak? Banyak. Presiden berkuasa enggak? Berkuasa. Cuman kalau presiden mah, manusia mah kekuasaannya diawali oleh tidak berkuasa dulu. Prabowo sekarang berkuasa, tapi kan sebelumnya mah enggak. Kan setelah dilantik baru dia berkuasa. Begitulah manusia mah. Nah kalau Allah mah enggak begitu. Allah berkuasa, tapi dulunya Allah enggak begitu. Karena pokodim, karena tidak ada permulaan gitu ya. Dari dulu tidak ada permulaan. Allah sudah kuasa gitu ya. 4. Sifat kudrot. Ini ya, termasuk sifat ma'ani. Semuanya ada 7. Kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Kemudian semua sifat ma'ani punya ta'aluk. Ta'aluk itu apa? Pertalian. Jadi ingat semua sifat ma'ani punya ta'aluk. Ta'aluk itu apa? Pertalian. Ada berapa ta'aluk? 3. 1 ta'aluk apa? Ibadah, artinya guna. Apa gunanya kudrot? Gitu ya. Kegunaan sifat kudrot itu apaan? Itu ya. Kedua apa? Takdiyah, sasaran. Yang disasar, yang dituju sama kudrot itu siapa? Nah gitu ya, takdiyah. Ketiga, marotib. Kalau marotib mah tingkatan.
tingkatan kekuasaan Allah itu urutan. Tapi ingat ya, ibu-ibu nih pahami nih. Pelan-pelan pahami nih. Maksud tingkatan di sini bukan begini nih. Oh, berarti kekuasaan Allah itu ada tingkatan-tingkatan yang enggak. Bukan. Ini mah jadi nanti harus utuh nih dijelasinnya. Jelasin dulu dah ke bawah. 5. Ta'alluq qudrat ialah 1. Ibadah. Ibadah itu kan tadi kegunaan ya. Apa kegunaannya kudrat? Untuk mewujudkan sesuatu yang diciptakan dan untuk menghilangkan kembali. Halaman 40. Tadi kan udah dijelasin ya di atas ya, bahwa sifat kudrat itu untuk mengadakan dan untuk Nah, itu fungsi dari sifat kudrat. Ingat-ingat. Jadi fungsi kudrat itu untuk mengadakan dan mentiadakan. Jadi ada dan tidaknya sesuatu itu hakikatnya oleh kekuasaan Allah. Nah, ingat-ingat begitu ya. Ini supaya apa? Supaya kita nggak ngaku-ngaku. Saya bisa ini, saya itu, jadi supaya nggak begitu ya. Jadi pemahaman dari kudrat ini supaya nanti begitu ya. Dan ingat, urusan hakikat, urusan akidah, urusan hati. Jadi hatinya nih yang supaya dijaga. Kalau dulu nggak ditolongin sama saya kamu, nah kan itu jadi ada kitanya mulu gitu ya. Padahal semua teh atas kekuasaan Allah. Kalau kita nggak dikasih kemampuan nolong orang, kan kita juga nggak bisa nolongin orang. Terus kenapa begitu kita udah nolongin orang itu diaku-aku kemampuan diri kita, kan gitu ya? Itu Tuhan mentertawakan kita nanti bisa-bisa kan gitu ya. Ngaku-ngaku punya gua kan gitu ya. Duitnya dari saya kata Allah, tenaganya dari saya, ilmunya dari saya. Tapi kok kamu malah diaku-aku milik kamu, kan jadi malu banget kita ya. Jadi nggak berakhlak ya kalau begitu jadinya ya kepada Allah ya. Jangankan kepada Allah, kepada manusia juga jadi jelek kalau begitu mah ya. Nolong orang tapi dibangkit-bangkit ya, diungkit-ungkit. Jangankan ke Allah, ke orang aja jelek begitu teh ya. Di Al-Baqarah gimana? Wala tabtulu sodaqotikum bil manni wal aza kallazi yunfiku malahu ria'an nas. Jangan kau batalkan, jangan kau rusak pahala sodakohmu bil manni wal aza. Ada 2 pembatalan pahala sodakoh. Jadi sodakoh tuh pahalanya bisa batal ya, bisa hilang ya, bisa angus, bisa gugur. Penyebabnya berapa? 2. 1 mani, kedua aza. Mani itu apa? Diungkit-ungkit, dibangkit-bangkit, disebut-sebut. Udah hilang tuh pahala sodakoh tuh kalau begitu. Diungkit-ungkit. Dulu lu minjem duit gua kasih, sekarang gua minjem duit kagak dikasih, begitu. Jadi kebaikan kita yang dulu teh diungkit-ungkit gitu ya. Udah hilang itu, pahala hilang udah, nauzubillah ya. Jangan. Makanya ya peribahasanya, tangan kanan memberi, tangan kiri tangan kanan memberi, tangan kiri mengambil. Tangan kanan kumaha? Tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Kalau sodako katanya kan begitu. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu kan begitu ya. Ya intinya mah jangan ampe tahu gitu ya. Jangan ampe tahu gitu ya. Kemudian indikator, tanda, ciri amal kita diterima atau tidak. Ini dalam tasawuf nih ya. Ini penting nih. Karena kita kan beramal setiap hari ya, dan amal kita pastinya pengen diterima kan gitu ya. Cuman kan ilmu-ilmu ininya harus dipahami supaya benar-benar amal kita tuh diterima kan gitu ya. Dalam tasawuf, indikator tanda amal itu diterima sama Allah apabila orang yang beramalnya lupa terhadap amal. Nah, ini indikator nih. Awas nih ya. Kalau ibu-ibu masih ingat mulu, berarti amal kita nggak diterima itu, ditolak sama Allah. Nauzubillah ya.
Itu ya, ini indikator nih, tandanya nih. Kalau amal kita diterima sama Allah, tandanya kita lupa. Kita lupa. Kadang dia malah ingetin kadang dia nih. Majid, iya orang rek bayar hutang, kata dia nge-WA gitu ya. Hutang naon? Gitu. Ih, kan hari tak minjem. Gitu. Ini mudah-mudahan nggak sombong juga saya ngomong gitu ya. Ini contoh aja tahadus bini mah gitu ya. Kadang ada begitu gitu ya. Saking kita mah dulu teh belajar walaupun dia minjem, tapi kita mah belajar nggak usah lah karena kita tahu ya orang minjem teh ngebayarnya kan nyakitin kan itu ya. Kan begitu ya. Kita kan udah tahu semua ya, ini udah rahasia umum ya. Namanya kita minjemin duit sama siapa ge ya, peduli itu saudara, adik, kakak, tetangga, siapapun itu teh duit dulur. Nah jadi kalau kita minjemin teh pasti ujungnya nyakitin aja ya. Nyakitinnya gimana? Itu pas nagih ya. Pas nagihnya itu yang nyakitin. Makanya saya sering sampein, kira-kira minjemin malah jadi dosa, mendingan jangan kalau kata saya ya. Kira-kira kita mau minjemin orang tapi nanti ujungnya jadi dosa, mendingan ngebohong aja lah, ngebohong ya, nggak ada duitnya gitu ya. Ya dosa dalam kebaikan lah itu mah ya. Daripada begini, daripada kita sok-sokan jadi pahlawan, sok-sokan mau ngebantu, tapi kita nggak siap dengan resiko yang tadi itu ya, yang sudah menjadi rahasia umum bahwa di Indonesia Raya kalau kita meminjamkan uang siap-siap dengan kekecewaan ketika nagih, kan begitu ya? Kan itu udah rahasia umum, nggak usah maksain. Kira-kira belum siap mah ngebohong aja lah gitu ya, nggak ada duitnya gitu. Daripada nanti cuman gara-gara 100.000 orang jadi kita omongin kan itu ya. Gua nagih dia kagak dibayar, ya kan jadi dosanya jadi banyak banget. Mendingan dosa sekali ngebohong ya dibanding dosa jadi gara-gara 100.000 nggak bayar utang nggak melebaran. Orang ada begitu ya, putus silaturahmi gara-gara punya utang belum dibayar, ditagih kagak bayar. Ya dosanya jadi banyak banget ya. Mendingan satu aja dosa di awal ngebohong udah, dan mudah-mudahan itu diampuni sama Tuhan. Saya satu kali berdusta demi menyelamatkan putus silaturahmi, ngomongin orang, kayaknya begitu ya, kayaknya ya. Jadi kalau kata saya daripada begitu mendingan gitu aja. Kecuali kita udah siap. Makanya saya selalu begitu, berani minjemin ke orang, udah saya anggap hilang. Udah saya anggap hilang. Ya kalau dia ingat ngebayar, alhamdulillah rezeki saya. Kalaupun enggak, hati udah tenang. Tapi itu disesuaikan dengan kemampuan diri. Orang minjemnya 1 juta. Orang minjem 1 juta nih, Majid minjem duit 1 juta. Bisa nggak saya ngeridoin 1 juta? Kalau belum siap, saya alasan, nggak ada 1 juta mah, saya ada 300 pakai. Nah, iya gitu kan? Contoh, ini contoh. Ini contoh, nanti tergantung masing-masing ya. Ini mah contoh doang. Tergantung nanti masing-masing kemampuan hati ikhlasnya, gitu ya. Terserah itu mah, nanti ada yang minjem 100.000, nggak ada, saya adanya 10.000. Nah kayak gitulah kira-kira ya. Tapi kalau kitanya siap mah minjem 1 juta, hati kita siap pakai, udah lupain gitu ya. Kalau kuat ya. Kalau enggak kebohong, nggak ada. Ada ini 1 juta sejutanya, cuman saya mau bayar cicilan. Ngebohong aja lah ya, daripada dosa kita jadi banyak gitu ya kedepannya ya gitu ya. Kumaha Bu? Mohon minjem deui. Maksa jadi. Iya gitunya, udah dikasih tahu nggak ada teh. ada begitu ya. Nah, ya begitulah makhluk Allah memang ya. Beraneka ragam. Ya pokoknya mah cari ya lah eta mah Bu. Siasatnya gitunya. Cari aja lah itu mah siasatnya dah gitu mah ya. Tapi memang ada makhluk Allah yang begitu itu ya. Ya Allah, ngawe deui. Jadi balik lagi ya.
tanda amal kita diterima Allah itu apabila kita lupa. Kalau kita masih ingat, nah jangan-jangan gitu ya. Maka berarti kalau kita ingat lupain ya. Kalau kita ingat nih, buru-buru lupain. Istighfar. Astagfirullah. Kok saya jadi keingetan mulu ya tadi nolongin orang di jalan. Astagfirullah gitu ya. Lupain. Supaya lupa, supaya diterima, supaya ikhlas gitu ya. Karena itu indikator. Kalau masih ingat aja, waduh berarti tadi amal nggak diterima gitu ya. Jadi balik lagi ya, yang ngebatalin sodako berapa? Dua. Mani itu diungkit-ungkit. Jangan disebut-sebut lagi, jangan dibangkit-bangkit lagi. Kejadiannya udah 40 tahun, Astagfirullahaladzim, 40 tahun masih diomongin. Ada gitu ya. Udah, ya Allah. Waktu kita kecil kejadiannya. Kita sekarang udah punya anak masih diomongin. Oh, ya Allah, selamatkan hambamu ya Allah. Jangan ya, jangan dirusak. Kecuali, ibu-ibu, ada amal, bukan amal sih sebetulnya ya, lebih spesifik, lebih khusus, sodako, kebaikan. Ada sodako kebaikan yang boleh dibangkit-bangkit, ada. Ini enggak menghilangkan pahala, enggak. Ini dikecualikan ya, ada. Pertama, orang tua kepada anak boleh. Bangkit, enggak apa-apa itu mah. Boleh, itu boleh. Tapi kalau bisa mah jangan. Tapi kalau enggak kuat, enggak apa-apa kata agama, enggak apa-apa. Dan itu enggak menghilangkan kebaikan orang tua kepada anak. Anak udah pada sukses, lebaran kagak ada yang datang. Enggak ada yang datang. Atau anak udah sukses, orang tua minjem duit kagak dikasih. Kan gondok, orang tua kan gondok ya. Akhirnya dibangkit-bangkit. Lu ngisep air susu gua. Lu gua cebokin, lu gua kuliahin. Sampai gua jual tanah, kan gitu ya. Enggak apa-apa. Orang tua sama ke anak enggak apa-apa. Hilang enggak pahala orang tua? Enggak. Itu mah dalam rangka mendidik anak supaya anak tahu terima kasih. Enggak apa-apa itu, ama agama dikecualikan. Tapi sekali lagi kalau bisa mah jangan. Walaupun ke anak juga jangan. Kemudian ibu-ibu, masalah ke anak juga nih. Jangan pernah anak itu dijadikan investasi. Jangan. Hati-hati ini ya. Anak dianggap investasi, anak disamain kayak emas, anak disamain kayak kebun. Jangan, gak boleh. Awas nih para orang tua. Biarin sekarang gua urusin lu, gua sekolahin lu, gua biar sukses lu, biar nanti kalau gua tua lu ngurusin gua. Nah kalau akhirat mah hadisnya jelas. Kalau akhirat mah jelas ya, iza matabnu Adam in qata'a malu ilamin salasin. Kalau anak Adam mati, terputus semua amal kecuali investasi akhirat yang 3. 1, sodako jariyah. 2, ilmu yang ketiga anak yang itu mah harus, itu mah. Pokoknya saya sekolahin, saya biayain supaya kamu nanti di akhirat kamu jadi anak soleh dan menjadi investasi akhirat saya. Anak memberi pertolongan sama saya, anak mendoakan saya tapi urusan akhirat ya. Tapi kalau urusan dunia jangan. Ibu nyusuin, ibu nyebokin, ibu ngebiayain, ibu segala macam ke anak, itu amal ibu. Itu sodakoh ibu. Jangan dijadikan investasi supaya nanti kalau saya tua diurus lagi, dibiayain lagi sama anak. Jangan. Jadi kecewa nantinya kita kalau gitu ya. Jadi kalau udah salah mah salah awal, salah sampai akhir akhirnya ya. Jangan. Udah pokoknya kita mah ngurusin anak kewajiban. Dan itu tugas siapa? Tugas dari Allah. Berarti kita ngurusin anak, kita sedang bekerja kepada Allah. Berarti urusan kita sama Allah. Kalau kita tulus ngurusin anak, atau nanti kita bakal diurus sama Allah. Dan saya sering mengatakan matematika Tuhan tidak sama dengan matematika manusia. Kadang anak mah lupa sama semuanya, lupa sama kita gitu ya. Kita mah disayanginya, diurusnya sama yang lain. Mudah buat Allah mah. Yang penting makan kita bahagia. Jangan sampai gak keurus, jangan sampai teraniaya, kan kita yang penting hidup begitu. Yang ngurusinnya mau anak mau siapa terserah gitu. Tapi kalau kitanya ikhlas mah
ya rata-rata anak juga pasti nggak bakalan lupa sama jasa orang tua. Yang suka lupa mah kalau dari awal orang tua nyeting hatinya udah salah, pasti begitu dah. Yang salah mah yang lupa begitu biasanya. Anak yang suka banyak lupa sama orang tua tuh dari awal nyeting hatinya udah salah. Terlalu berharap, terlalu menuntut, menjadikan anak sebagai investasi dunia. Nah itu banyak kecewa begitu akhirnya. Makanya udah tua dioper-oper sama anaknya. Lu aja. Nauzubillah. Jangan kita udah tua begitu. Enggak. Amit-amit sampai ditaruh di panti ada ya. Maaf. Ya ini aja lah pengalaman buat kita. Di Miftahul Abidin ada 2. Satu Pak D, satu lagi kakek. 2 bapak-bapak. Ya Allah, dari dinas sosial, keluarganya ada. Ya, ini bukan lagi gibah atau enggak. Ini artinya pelajaran buat kita. Ayo sebelum terlambat perbaiki, riset lagi keikhlasan hati kita terhadap anak gitu ya. Pesantren ini udah kita menda itu amal kita ke Allah. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Setiap kebaikan pasti dibalas kebaikan. Ya, cuman jangan didikte cara Allah membalas kebaikan ke kita, jangan. Terserah Allah aja. Yang jelas hidup mah tanam tuai. Siapa yang nanam dia yang menuai. Nanam kebaikan pasti dibalas baik. Begitupun keburukan, karma itu ada. Siapa yang nanam keburukan, karma pasti ada. Pasti ada ya. Karena di dunia mah begitu ya. Siapa yang menanam dia yang menuai. Melak bonteng panen bonteng. Melak cengek panen kaditu naon? Kedua yang membatalkan pahala sodako aza. Pertama man nih, kedua aza. Aza itu artinya naon? Menyakiti aza. Jangan kita batalkan pahala sodako kita dengan menyakiti. Menyakiti siapa? Yang diberi. Kita sodako nolongin orang, tapi orang yang diberinya disakiti. Kumaha disakiti berarti? dibere, tapi Bapak tuh sehat. Bapak sempurna, kenapa minta-minta? Kenapa Bapak ngemis? Kerja Pak kayak orang-orang, tapi sambil ngasih. Jangan. Ngasih aja. Gak usah diceramahin kayak begitu. Apalagi menghina. Jangan. Kasih aja. Makanya kata gue juga kerja. Tuh kan jadi ke gue lagi. Ngasih mah ngasih, tapi ngomel gitu ya. Dari kemarin dia kata gue jangan. Tuh kan jadi ketipu. Jangan. Ngasih aja. Gak usah. Kecuali mau ngasih nasihat, tapi jangan dibarengin sama ngasih duit juga ya. Nasihat mah nasihat beda. Kalau bisa ya nasihatin dulu. Nah nanti kapan-kapan lain waktu kita datang atau apa baru kita kasih bantuannya. Jangan disatuin lah. Atau kalau bisa memberi nasihat yang tidak menyakiti, kalau bisa nggak apa-apa ya. Nasihatin kemudian kasih duit. Yang nggak boleh mah sampai dia sakit. Gitu. Kayak tadilah pengemis gitu ya. Bapak tuh nggak cacat, sehat, kenapa minta? Jangan, kasih aja. Apalagi kalau itu pengemis wali yang lagi nguji, wah itu lebih takut lagi kita ya. Hati-hati ya. Atau ada yang ngamen, mabok ngamen ya, mabok nyanyinya nggak enak ngamen maboknya ya. Kita ngasih sambil ngomong terus, atau kadang kita nggak mau ngasih antar dipakai mabok. Nggak usah milih-milih berbuat baik mah, nggak usah diutang hitung. Dia mau pemabok, dia mau nggak sholat, dia mau kasih aja, bantu aja. Ingat, setiap kebaikan pasti dibalas kebaikan. Agama tidak pernah memperkecil, membatasi kebaikan kita harus ke si A, ke si ini yang sholat yang enggak ada di agama begitu. Ada di Ukudulujen seorang pelacur pulang dinas malam, pelacur PSK wanita malam, habis dinas malam pulang kali jam 3 gitu ya, udah dapat setoran kali dia ya. Di tengah jalan ketemu anjing keausan. Tiba-tiba dia buka sepatunya, sepatu slop.
Dia ambil air dari sumur, dia minumin ke anjing yang Masya Allah, gara-gara amal yang kata kita sepele, bahkan yang dibantunya juga bukan manusia, binatang, anjing, bukan kucing. Anjing mah najis, najisnya nggak main-main, mugolazo, jelek banget kalau kata kita mah ya. Dengan amal itu si WTS tadi, si pelacur tadi diterima Allah, seneng. Akhirnya si pelacur itu masuk surga. Pelacur ngasih anjing, ngasihnya minum doang, tapi karena sayang, tulus, kasihan sesama makhluk Allah, gara-gara amal itu dia dimasukin ke surga Apalagi ini pengamen manusia, cuman mabok doang, kerjaannya cuman gak sholat doang. Kalau kita bantu dia dengan ikhlas, kenapa masalahnya buat kita? Gak usah dipilih-pilih, gak usah dihitung-hitung, berbuat baik mah lepas lupakan, lepas lupakan gitu, ngasih orang mudah ya. Jadi hati-hati jangan sampai amal kita hancur, batal gara-gara dua hal tadi. Cuman tadi yang ngungkit orang tua boleh. Ada lagi satu yang boleh, guru ke murid boleh tuh dibangkit tuh, guru ke murid. Kita punya santrinya sukses, jadi ajukan gede, ceramah kemana-mana kaya. Terus si guru suatu saat nge-WA, Jang, ini Akang lagi ngebangun, kirim semen atau apa? Nggak ngasih ya si santri itu ya, nggak ngasih, nggak ada lah apalah. Kita marah gurunya, dibangkit, boleh katanya. Lu dulu gue yang ngurusin, gue yang ngajarin lo dari alif batasa lo sampai bisa ceramah kan itu. Gue cuma minta semen, lu kagak ngasih, nggak apa-apa kata itu, boleh katanya, nggak apa-apa, nggak hilang pahala guru, nggak hilang. Tapi tetap sekali lagi kalau bisa mah jangan ya, ke murid juga jangan, dan kita juga jangan menganggap investasi ke murid juga jangan ya, sama kayak anak ngajar aja udah kita mah ya. Saya ngajar ibu-ibu mau ingat sama saya nggak ada urusan ya, mau lupa mau ingat nggak ada urusan kan itu ya. Udah ya, tugas saya ngajar kan gitu ya. Saya ngajar berarti beramalnya kepada Allah, kepada Tuhan kan gitu. Gak ada urusan sama ibu-ibu, sama santri sama. Tapi agama mentolerir dua yang tadi, boleh kalau dia mau bangkit katanya ya. Yang lain mah jangan. Jadi batal. Nah itu dua hal yang membatalkan pahala sodakoh kita. Terus, naon tadi? Naon tadinya? Nya dek karena sodakohna naon tadi dek? Jadi karena sodakoh teh naon dek tadi dek? Eta jadi nggak bahas sodakoh di mana dek? Tingkatan, ya? Sampai Bukodim. Kita kan lagi ngebahas taluk B ya. Pertama kan taluk ibadah, kegunaannya mengadakan dan mentiadakan. Kemudian takdiah, sasarannya kudrat itu siapa? Semua yang keberadaannya mungkin wujud. Yang disebut mungkinul wujud itu siapa? Kita, makhluk ya. Berarti sasaran kudrat itu kepada kita, makhluk Allah. Jadi berarti yang diadakan dan yang tidak adakan oleh kudrat itu adalah seluruh makhluk Allah. Adanya kita, nggak ada kita, adanya kita sehat, adanya sakit, ada untung, semua daya. Ada anak, ada jodoh, nggak ada jodoh, semua. Ada bahagia dan nangis, itu semua oleh kudrat Allah. Pokoknya semua yang berkaitan sama kita. Sasarannya itu ya tadi ya. C. Ta'aluk marotib. Nah sekarang tingkatannya. Ada berapa di situ tingkatannya? C. Ada berapa fase itu? 7 ya. Tapi tulisannya 6 ya. Ini salah ngetik semua ini sebetulnya ya. Pokodim ada di grup nggak itu? Pokodim ada di grup ini nggak? Mas Salim. Itu yang tadi dikirim.
Yang tadi dikirim WA kirim ke grup. Itu saya kirim yang susunan yang itunya tuh nanti di grup ya. Ini yang di sini ngetiknya salah. Jadi ta'aluk marotib kudrot itu semuanya 8, bukan 7. Yang itu ya tadi dikirim ya mas saya. Semua itu udah kirimin ke grup. Ke grup ini Majlis Talim biar ibu-ibu yang bawa HP bisa lihat dan nulis ya. Jadi bukan 7 ya, 8. Di sini ditulisnya juga 6. Kemudian nanti tulisannya juga salah ngetik lagi nih. Nomor 1 apa itu? Lihat dah yang di HP. Oh bener ya, yang pertamanya ya di HP suluhi kodim bener ya. Artinya apa itu suluhi kodim? Nah ya, jadi suluhi kodim mah yang tadi pokodim. Jadi Allah itu berkuasa dari dulu tidak ada permulaan. Itu yakini begitu ya. Yang kedua apa? Yang di HP, yang di HP. Yang di HP. Jangan yang di buku, yang di HP, yang di grup. Ada digedein, dibaca. Itu kan kitab saya foto. Nah, tinggal digedein, digedein dah. Nomor 1-nya apa? Yang 1 apa nomor 1? Suluhi kodim benar. Yang kedua? Qobdoh. Ah itu nomor kedua tuh itu qobdoh awal. Apa artinya qobdoh awal tuh? Iya itu sambil dibenerin ya. Ini salah ketik ini yang di buku ya. Sambil dibenerin. Nomor 2 qobdoh awal. Qobdoh awal apa baca? Terus? Ayatnya? Nggak ada ayatnya itu qobdoh. Itu qobdoh awal itu. Ya maaf dah, Pokodim maaf pinjam HP-nya. Enggak saya mau baca maksudnya. Iya. Dari nomor di atas palanya kata saya. Ya itu ya nomor 1 suluhi kodim. Suluhi kodim itu ketika makhluk belum diciptakan. Waktu itu kudrot menyambung dengan suluhi kodim. Suluhi berarti lulus dan mampu. Kodim berarti kudrot Allah tidak ada permulaan. Jadi suluhi kodim mah pokoknya Allah berkuasa, tidak ada permulaan gitu ya. Sebelum ada makhluk ya, sebelum ada makhluk Allah sudah berkuasa ya. Kedua apa? Qobdoh awal. Apa qobdoh awal? Setelah Lauh Mahfuz diciptakan. Ya. Qobdoh awal itu setelah Lauh Mahfuz diciptakan, makhluk yang lain belum, maka kudrot Allah nyambung kepada qobdoh awal. Artinya penyusunan, penjelmaan, penciptaan yang sewaktu-waktu dapat dirubah, dapat ditetapkan. Itu ada Al-Qur'annya itu, Dek. Yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu umul kitab. Nah, itu keterangannya itu ya. Jadi gini, qobdoh awal nih begini. Allah belum nyiptain apa-apa. Yang baru diciptakan Lauh Mahfuz itu apa? Papan bor ya, papan bor lah. Tapi jangan kayak begini, jangan diinin kayak papan bor kita, bukan. Ini biar gampang aja. Jadi Lauh Mahfuz itu tempat nulis. Ya, tempat nulis punya Allah. Lauhun artinya papan, mahfuz yang dijaga. Gitu ya. Ya papan bor lah tempat nulis ya. Ada berapa yang ditulis di Lauh Mahfuz? Yang ditulis di Lauh Mahfuz ada berapa? Nggak ada di HP, nggak ada. Ini mah udah dijelasin, kali ada yang ingat. Dicari di situ nggak ketemu, nggak di kitab nggak ada. Udah dijelasin, tapi pasti poho kan. 1 yang ditulis di Lauh Mahfuz itu adalah takdir. Ya, takdir ya. Kedua,
Enggak, takdir itu semua udah ya. Yang kedua, Al-Quran. Ya, yang ketiga, amal. Amal orang, amal manusia ya. Kan disetorin, kan ditulis tuh, ditulisnya di Lauh Mahfuz ya. Jadi ada berapa yang ditulis di Lauh Mahfuz? Telu, siji, loro, telu, kok mengkot non. Paham ora? Wis mangan durung? wis mangan. 3. Nah, jadi Lauh Mahfuz udah diciptakan. Ini qabdah ya, qabdah awal. Tapi makhluk yang lain belum. Langit, bumi belum semua. Nah, Allah dengan kudrotnya, dengan kekuasaannya menyusun, merencanakan semua yang akan ditakdirkan. Itu ditulis di situ qabdah awal. Tetapi itu sifatnya belum paten, masih bisa dirubah. Terserah Allah. Itu tadi keterangannya ya. Yamhullahu ma yasa wa yusbitu wa indahu umul kitab. Allah mau robah silakan, enggak juga terserah Allah. Yang belum terjadi ya. Ini ngaji, ini takdir bukan ngaji. Udah terjadi belum? Sedang ya. Sedang dan sudah berarti ya. Kalau udah terjadi begini bisa dirubah enggak? Enggak ya? Enggak. Kalau udah terjadi enggak bisa dirubah ya? Ibu-ibu lagi jalan di depan keserempet mobil, takdir disebutnya ya. Bisa nggak dirubah? Udah bangkrut nggak bisa. Itu takdir. Tapi yang belum terjadi, rencananya udah ada belum? Nah itu qabdah awal. Udah. Jangankan sekarang, dulu sebelum kita ada aja itu udah rapi ditulis. Apa yang akan terjadi itu semua udah ditulis di Lauh Mahfuz. Itu oleh apa? Oleh kudrat Allah. Ntar kan belum terjadi nih. Ntar sore yang bakal terjadi ntar sore disebutnya takdir bukan? Bukan, karena belum terjadi ya. Belum. Nah itu yang ntar sore karena belum terjadi berarti baru perencanaan. Tapi kan udah ada di Lauh Mahfuz. Kalau kita bisa ngelihat mah kita tahu sore kita mau ngapain, tahu. Kalau bisa ngelihat mah, tapi nggak ada yang bisa ngelihat. Nah, karena belum terjadi itu terserah Allah. Mau ditetapkan sesuai yang tertulis, terserah. Mau dihapus, diganti juga, terserah. Itu qabdah awal tuh begitu ya. Jadi perencanaan semua yang akan terjadi. Jadi pada hakikatnya mah kita teh hidup hanya menjalani skenario Allah doang. Kayak sering saya sampaikan kayak artis main film. Kan cuman ngejalanin alur cerita naskah dari sutradara. Kan begitu ya. Kita ke hidup ya mau ngapain gitu. Cuma kita dikasih ke apa ya? Dikasih kita lapar nih, kan pengen kenyang. Nah sama Allah tuh dikasih pilihan. Wahadainahun najdain. Sama Allah tuh dikasih pilihan. Kamu lapar, pengen kenyang, pilih mau diem aja atau mau makan. Gitu. Begitu doang, dikasih pilihan begitu. Jangan begini, terserah Allah aja, mau kenyang mau ini terserah. Orang catatannya juga ada, benar. Catatannya ada benar. Tapi kita dikasih pilihan itu ya. Iya rada ribet emangnya ngomongkeun kos kieu teh rada hese yang ngomongkeun ya. Naon teh seureut letah lamun ngomongkeun takdir. Karena kemarin udah kita bahas antara qadariyah dan meleset sedikit kita jadi qadariyah atau menjadi jabariyah. Sedangkan kita harus di tengah, ahli sunnah wal jamaah. Maka pelan-pelan aja dah gitu ya, pelan-pelan aja pahami. Jadi sebetulnya mah semua udah ditulis. Sebetulnya udah ditulis semuanya. Kenyang, lapar, mati, surga, neraka.
jodoh, anak, udah kita mah cuman ngejalanin skenario Tuhan. Cuman kita dalam menjalaninya diberi pilihan. Pilihan itu untuk apa? Untuk membedakan antara para pemain, para artis. Artis apa semuanya pintar acting apa enggak artis? Nah, gitu tuh ya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ngasih takdir hidup dan mati, sehat dan sakit, untung dan rugi, rame dan banyak lah itu ya, takdir itu yang berpasang-pasangan. Itu teh Allah kasih sebagai cara bagaimana kita memilih menyikapi setiap takdir Allah itu dengan sikap yang terbaik. Supaya kita bisa berperan, seorang artis, aktor berperan dengan peran yang terbaik. Karena Allah selaku sutradara dan produser menilai ayyukum ahsanu amala. Siapa nih di antara hambaku yang amalnya paling baik? Gitu doang tugas kita mah. Bagaimana kita memaksimalkan diri, ikhtiar supaya kita menjadi artis, aktor terbaik dalam memerankan setiap peran yang Allah berikan. Gitu doang. Iya. Artis kita teh. Kamu jadi orang gila. Nah, ayo perankan orang gila sebagus mungkin, senatural mungkin. Jangan diada-ada. Kamu mah jadi ustad, kan begitu kalau main film gitu ya. Oh ini Mang Yajid jadi guru, oh ibu-ibu jadi murid. Ini peran doang, enggak beneran, enggak boleh. Ini enggak boleh dibilang kenyataan. Innamal hayatud dunya illa mataul gurur lahun walaibun. Tidaklah kehidupan dunia hanya permainan, senda gurau, hanya menipu, panggung sandiwara. Itu yang main film jadi orang gila beneran nggak? Iya begitu. Ini kayaknya kelihatan ustadz kan, kayaknya kelihatan guru. Bohong, jangan dipercaya. Dan saya juga nggak percaya ibu-ibu teh murid, enggak. Bohong, ibu-ibu bohong jadi murid, saya juga bohong jadi guru. Kita sedang memerankan udah gitu doang, profesional. Mang Yajid jadi guru sing profesional, sing hebat, sing natural. Acting ini acting doang, jangan dipercaya, ini acting doang, bohong. Ini ya harus sampai ke situ ya. TUP mah udah ngerti, senyum TUP mah. Makanya TUP mah seberat apapun ujian godaan, mainan. Iya. Enggak. Iya. Apa yang harus dibaperin? Apa yang harus jadi ya Allah, enggak ada. Mainan, namanya permainan ada waktu. Nanti ge waktunya udah habis mah peruit ditiup. Prit beres. Udah beres mah ya kembali kepada dunia yang asli, gitu kan? Nggak lama permainan mah. Kalau sakit di dunia berapa lama sakitnya? Kalau bahagia di dunia berapa lama bahagianya? Nggak lama. Sakitnya bohongan, bahagianya juga bohongan. Emang kalau makan durian enaknya di mana sih? Sampai sini saja. Ada nggak orang yang makan durian nggak ditelen-telen? Ada nggak? Begitu hidup tuh begitu. Enak nih duren, sama dia dikunyah mulu ya. Dikunyah mulu, nggak ditelen-telen. Karena dia tahu kalau ditelen enaknya hilang. Karena kenikmatan hanya sampai Berarti duren itu enak apa kagak sih? Enggak. Kalau emang enak mah ditelan enak, di tenggorokan enak, di perut enak, keluarnya enak, nggak jadi kolesterol, baru itu duren Ini mah darah tinggi jadi naik, kolesterol apa enaknya duren. Maka itu disebut kenikmatan dunia bohong. Sementara foto morgana, udah gitu doang. Ngapa sih hidup serius-serius banget ya? Santai aja, santai. Kenapa jadi sirik sama yang kaya? Ngapain? Kenapa sirik sama Mang Yajid yang suka ngajar? Ngapain? Bohongan.
Itu yang main film jadi orang gila apa dia sirik sama yang waras? Enggak. Apa dia protes sama sutradara? Enggak. Kenapa? Profesional aja. Karena nanti kalau udah beres syuting kita semua normal. Dan kalau udah waktunya dapat honor, dapat gaji, semuanya dapat. Yang tadi orang gila dikasih pahala, yang jadi orang waras dikasih pahala. Apa yang harus disirikin? Tinggal kita mah berusaha berlomba-lomba bagaimana memerankan peran kita dengan profesional mungkin, setotalitas mungkin, sebaik mungkin, supaya Allah sang sutradara mengasih apresiasi kepada setiap peran-peran yang Allah berikan kepada kita. Udah segitu doang tugas kita mah. Ya ngaji. Wah, eta. Maebek mana Maebek? Kunaon ya? Manya besti itu nyaho. Bagaimana pertanggungjawaban Anda terhadap besti? Temenang teu nyaho lah, kudu nyaho. Disamper teu? Kumaha ieu mah teu disamper besti. Oke, gitu ya, hirup mah ulah serius-serius teuing nya. Seri senyum guys gitu ya dah, hanya permainan ya lah, santainya ya nya. Kalau terlalu serius kan jadi baper kan, jadi gitu ya, jadi migrain kan gitu ya, terlalu serius itu ya jangan. Waktunya sebentar tapi kita kebanyakan sakit, kebanyakan rugi ya. Ini permainan kan gak lama gitu ya. Tapi yang harus kita lakukan bagaimana nanti di kampung abadi ketika kita dinormalkan, nah kita di sana bahagia beneran, gitu ya. Bahagia, itu yang harus kita lakukannya. Sampai situ ya. Nanti kita lanjutkan nomor 3. Nomor 3 na naon? Satu suluhi kodim, kedua qabdo awal, katilu tanjiji hadis awal. Ya, yang di handphone ya. Nanti nomor 3 tanjiji hadis awal, ta'aluk, marotib, sifat, kudrot, semuanya ada 8, baru nyampe nomor 2. Besok nomor 3. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin.